Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Prodi Akuntansi dengan NIK 12122 Di sini saya akan menjelaskan tentang mengorganisasi tindakan strategi, pengelolaan budaya perusahaan, evaluasi, dan pengendalian, mengukur kinerja komprehensif, finansial dan non-finansial, sistem informasi strategis. Mengorganisasi tindakan strategi atau strategic action planning adalah proses perencanaan dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi atau proyek. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang memungkinkan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. 8 langkah utama dalam mengorganisasi tindakan strategi. Yang pertama, ada penerapan visi dan misi. Langkah pertama adalah menerapkan visi dan misi yang jelas. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang atau gambaran masa depan yang ingin dicapai. Sementara, misi adalah alasan eksistensi organisasi serta cara atau prinsip yang diikuti dalam mencapai visi. Yang kedua, ada analisis situasi atau SWOT analysis. Analis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats digunakan untuk mengevaluasi posisi organisasi proyek saat ini. Ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada penerapan tujuan strategis. Berdasarkan hasil analisis situasi, tujuan strategis ditetapkan. Tujuan itu harus spesifik, tertentu, dapat dicapai, relevan, dan terbatas dalam waktu atau SMART. Yang keempat, ada pengembangan tindakan strategis. Setelah tujuan ditetapkan, langkah-langkah tindakan atau inisiatif strategis dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan ini bisa mencakup pengembangan produk, ekspansi pasar, atau perubahan struktur organisasi, tergantung pada kebutuhan. Yang kelima, ada penentuan sumber daya dan anggaran. Setiap tindakan strategis memerlukan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kita, dana, atau teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan anggaran dan pengalokasian sumber daya yang tepat agar tindakan strategi dapat dilaksanakan dengan efektif. Yang keenam, ada implementasi tindakan. Implementasi tindakan adalah tahap pelaksanaan dan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, tim yang terlibat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, sambil memastikan komunikasi yang jelas dan koordinasi antar bagian agar tujuan strategis dapat tercapai. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi. Setelah implementasi, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan strategi. Ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Jika ada hambatan atau kekurangan, perbaikan atau penyesuaian rencana strategi perlu dilakukan. Yang ke-8, ada penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan. Organisasi harus siap untuk melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pengembangan berkelanjutan sangat penting agar organisasi tetap dan beradaptasi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pasar, teknologi, dan faktor lainnya. Pengelolaan budaya perusahaan. Pengelolaan budaya perusahaan atau corporate culture management adalah proses yang bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan budaya yang mendukung tujuan dan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi. Budaya perusahaan mencakup cara orang berinteraksi, nilai-nilai yang dipegang, norma-norma, tradisi, serta sikap yang ada dalam organisasi. Budaya ini sangat berperan dalam membentuk perilaku karyawan, cara pengambilan keputusan, serta cara organisasi beroperasi secara keseluruhan. 7 aspek penting
dalam pengelolaan budaya perusahaan. Yang pertama ada penerapan nilai dan misi. Pengelolaan budaya perusahaan dimulai dengan penerapan nilai-nilai inti dan misi perusahaan yang jelas. Nilai-nilai ini harus sejajar. Nilai-nilai ini harus sejalan dengan tujuan perusahaan dan menggambarkan apa yang dianggap penting dalam organisasi, seperti integritas, inovasi, atau kerja tim. Kedua, ada kepemimpinan. Pemimpin di perusahaan berperan sangat penting dalam membentuk budaya. Pemimpin yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dapat menjadi panutan bagi karyawan. Kepemimpinan yang efektif juga berarti mendukung pengembangan budaya yang terbuka, inklusif, dan kolaboratif. Yang ketiga, ada komunikasi yang jelas dan konsisten. Budaya perusahaan yang perlu dikomunikasikan dengan jelas kepada semua level organisasi, baik melalui pelatihan, program orientasi, maupun komunikasi sehari-hari. Konsistensi dalam komunikasi ini sangat penting agar semua anggota organisasi memahami dan menginternalisasi budaya yang diinginkan. Yang keempat, ada rekrutmen dan pengembangan karyawan. Pengelolaan budaya perusahaan melibatkan pemilihan karyawan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan untuk memastikan karyawan dapat tumbuh dalam budaya yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai budaya perusahaan membantu memperkuat budaya tersebut. Sistem penghargaan bisa berupa bonus, pengakuan publik, atau peluang promosi. Yang keenam, ada evaluasi dan penyesuaian. Budaya perusahaan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah budaya tersebut masih relevan dan mendukung tujuan organisasi. Jadi diperlukan penyesuaian budaya atau perubahan dalam cara-cara tertentu mungkin diperlukan, terutama ketika organisasi mengalami perubahan besar seperti merger atau perubahan strategi. Yang ketujuh, ada mengelola perubahan budaya. Dalam menghadapi perubahan, misalnya karena ekspansi perusahaan, perubahan teknologi, atau perubahan demografis karyawan, penting untuk mengelola perubahan budaya masyarakat. Ini bisa melibatkan inisiatif untuk memperkenalkan nilai-nilai baru atau mengubah pikir yang ada. Evaluasi dan pengendalian. Mengukur kinerja komprehensif finansial dan non-finansial. Evaluasi dan pengendalian kinerja merupakan langkah penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja dilakukan secara komprehensif yang meliputi aspek finansial dan non-finansial. Kinerja finansial. Kinerja finansial mengacu pada hasil yang tercermin dalam laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana keuangan organisasi dikelola dan seberapa efisien sumber daya dilakukan untuk mencapai tujuan. 5 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja finansial. Antara lain, yang pertama adalah menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah dikurangi semua biaya. Yang kedua, ada return on investment atau yang biasa disebut ROI. Mengukur keuntungan yang dihasilkan relatif terhadap investasi yang dilakukan. Yang ketiga, ada margin laba. Rasio laba terhadap penjualan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Yang keempat, ada likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti rasio belanjaan atau current ratio. Yang kelima, ada leverage. Penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan yang dapat diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Kinerja finansial yang penting karena memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan organisasi dan kemampuannya bertahan serta berkembang dalam jangka panjang. Kinerja non-finansial. Kinerja non-finansial mencakup faktor-faktor yang tidak terlihat langsung dalam laporan keuangan, tetapi sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang organisasi. 5 indikator non-finansial yang penting meliputi. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Diukur melalui survei kepuasan pelanggan
Net Promoter Score atau NPS, atau feedback langsung. Kepuasan pelanggan berhubungan erat dengan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang kedua, ada kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang diberikan dapat diukur melalui pengendalian kualitas, audit, dan umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, ada inovasi dan pengembangan produk. Proses inovasi dalam menciptakan produk baru atau peningkatan produk yang sangat penting untuk daya saing organisasi. Yang keempat, ada kepuasan karyawan dan pengembangan SDM. Pengukuran tingkat kepuasan, keterlibatan, dan pelatihan karyawan. Organisasi yang memiliki karyawan yang puas dan kompeten cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kelima, ada reputasi dan citra merek. Mengukur seberapa baik citra merek dan reputasi organisasi di mata publik dan pasar. Hal ini dapat diukur melalui media sosial, survei, atau analis dan equity. Pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja adalah proses untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang benar menuju pencapaian tujuan strategisnya. 4 hal melibatkan pengendalian kinerja. Yang pertama, ada penerapan standar kinerja. Mengidentifikasi dan menerapkan target yang ingin dicapai, baik dalam hal finansial maupun non-finansial. Kedua, ada pengukuran kinerja. Memantau kinerja secara teratur untuk melihat apakah tujuan dan standar telah tercapai. Yang ketiga, ada analisis variasi. Membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya deviasi atau perbedaan yang signifikan. Yang keempat, ada tindakan korektif. Mengambil langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan deviasi yang tidak sesuai dengan rencana atau target yang telah ditentukan. Pendekatan kinerja komprehensif. Pendekatan kinerja komprehensif bertujuan untuk mengukur kinerja secara holistik dengan menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. 2 kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja komprehensif. Yang pertama, ada Balance Scorecard atau BS. Kerangka kerja yang mengukur kinerja melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, ada Triple Bottom Line atau TBM. Pendekatan yang menilai kinerja berdasarkan 3 dimensi, keuangan, sosial, dan lingkungan. Sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis atau SIS adalah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung pembuatan keputusan strategis dan mencapai tujuan jangka panjang. SIS mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang relevan sesuai dengan bisnis organisasi, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang kompetitif dan efektif. 5 komponen utama dalam sistem informasi strategis. Yang pertama, ada pengumpulan data. SIS mengumpulkan data internal dan eksternal yang berkaitan dengan kondisi pasar, pesaing teknologi, regulasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Data ini bisa berupa data operasional, keuangan, pelanggan, atau data dari sumber eksternal seperti tren pasar. Yang kedua, ada pengolahan data. Data yang terkumpul akan diproses dan dianalisis menggunakan alat-alat analitik untuk mengidentifikasi pola atau informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemimpin organisasi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data. Keputusan ini dapat meliputi ekspansi pasar, pengembangan produk baru, atau penyesuaian strategi bisnis. Yang keempat, ada integrasi dengan sistem lain. SIS seringkali terintegrasi dengan sistem informasi lain dalam organisasi seperti sistem informasi manajemen atau SIM, sistem informasi keuangan, atau sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Integrasi ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bersifat komprehensif. Yang kelima, ada dukungan terhadap inovasi dan keunggulan kompetitif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari SIS, organisasi dapat menciptakan strategi inovatif untuk membedakan dirinya dari pesaing. Ini dapat mencakup pemanfaatan teknologi baru,
pengembangan produk yang lebih baik, atau pengoptimalan proses baru. Tiga tujuan utama dari sistem informasi strategis. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan informasi yang akurat dan relevan, organisasi dapat mengoptimalkan proses bisnis dan sumber daya yang ada. Yang kedua, mendukung keputusan jangka panjang. Membantu manajemen dalam merencanakan arah jangka panjang dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ketiga, menjaga keunggulan kompetitif. Memberikan wawasan yang memungkinkan organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan mempertahankan posisi kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.